Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arsyad Lubis, NIM 17030253. Kami dari kelompok 7A akan membahas tentang evaluasi AMDAL pembangunan gedung 10 lantai di pusat kota Bandung. Nah, sebelumnya anggota kelompok kami yang pertama yaitu saya Muhammad Arsyad Lubis, yang kedua Melia Sinta, yang ketiga Valencia Hutajulu, yang keempat ada Dria Renavisi. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang proses dan tahapan penyusunan. Dalam proses dan tahapan penyusunan tersebut dibagi menjadi 4. Yang pertama, evaluasi dokumen kerangka acuan atau Term of Reference pembangunan gedung 10 lantai. Yang kedua, mengevaluasi dokumen AMDAL pembangunan gedung 10 lantai. Dan yang ketiga, mengevaluasi RKL dan RPL. Dan yang terakhir yaitu mengevaluasi implementasi AMDAL pembangunan gedung 10 lantai ditinjau dari ketepatan waktu, tindakan, dan hasil guna untuk mengurangi dampak negatif serta meningkatkan dampak positif. Saya Valencia Hutajulu, NIM 17030241 akan menjelaskan mengenai tenaga ahli, keterlibatan masyarakat, kemudian bagan alir proses pelingkupan ataupun scoping dari studi kasus yang telah kami tentukan. Tenaga ahli yang diperlukan dalam penyusunan AMDAL dalam studi kasus kami yang pertama adalah tenaga ahli penyusun KA dan yang kedua tenaga ahli lingkungan. Untuk keterlibatan masyarakat sendiri, pemerintah sudah melakukan konsultasi publik yang melibatkan masyarakat sekitar yang terkena dampak sebelum melakukan penyusunan dokumen KA. Untuk bagan alir proses pelingkupan atau scoping, saya akan menjelaskannya. Adanya interaksi dalam penyusunan kegiatan rencana dan juga rona lingkungan menimbulkan identifikasi berupa daftar dampak potensial yang memfokuskan pada dampak potensial yang penting seperti permasalahan lingkungan dan kemudian akan menghasilkan solusi yang dapat diberikan kepada masyarakat setempat sehingga tidak akan ada kerugian yang diterima oleh masyarakat. Dalam studi kasus evaluasi AMDAL pembangunan gedung 10 lantai di pusat kota Bandung memiliki parameter dalam komponen lingkungan, yaitu parameter dalam aspek biogeofisik, ekonomi, sosial, kimia, tata ruang, budaya, serta kesehatan masyarakat pada saat prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi yang diperkirakan timbul dari gedung bertingkat tinggi tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dampak penting dari pembangunan gedung 10 lantai di pusat kota Bandung tersebut. Yang pertama, pada saat prakonstruksi, yaitu dampak perencanaan dan sosialisasi kepada masyarakat sekitar tentang pembangunan tersebut yang dianggap kurang cermat, serta penggunaan alat-alat berat yang mengganggu lingkungan sekitar. Yang kedua, pada saat konstruksi, yaitu dampak tenaga kerja dan perubahan lingkungan hidup setelah pembangunan. Yang ketiga, pada saat operasi dan pasca operasi, yaitu adanya pencemaran air dan udara, serta pengolahan limbah dan penanggulangannya yang tidak efektif. Pada akhirnya, pembangunan gedung 10 lantai tersebut menjadi kegiatan yang menghambat upaya mewujudkan pembangunan lestari yang berwawasan lingkungan. Komponen kegiatan yang menjadi sumber dampak terbesar pada pembangunan gedung 10 lantai di kota Bandung itu komponen penilai, di mana menilai bahwa pembangunan akibat penggunaan alat berat dan bahan bangunan yang akan merusak struktur tanah di lokasi pembangunan tersebut, sehingga kerusakan struktur tanah ini dianggap merupakan dampak terbesar pada pembangunan gedung 10 lantai di kota Bandung tersebut, dan kuantitas air yang mengganggu PDAM masyarakat setempat. Nah, terganggunya PDAM masyarakat setempat dan kerusakan struktur tanah ini dinilai merupakan dampak terbesar oleh pembangunan gedung 10 lantai di kota Bandung.
Adapun isu-isu pokok setelah pemusatan pembangunan gedung 10 lantai di Kota Bandung itu yang pertama bahwa adanya isu setelah pembangunan ini akan terjadi pencemaran lingkungan, baik pencemaran udara maupun pencemaran tanah, di mana pencemaran tanah ini dianggap bahwa terjadinya kerusakan tanah pada saat pembangunan menggunakan alat berat dan bahan bangunan, sehingga akan terjadinya pencemaran tanah dan pencemaran udara ataupun pencemaran lingkungan di generasi yang masih akan datang. Nah, isu pokok yang kedua bahwa faktanya pembangunan gedung di Kota Bandung ini di mana itu dianggap hanya mengakomodasi prinsip politik dan ekonomi saja gitu. Jadi pembangunan masyarakat menilai bahwa mengklaim bahwa isu yang kedua yaitu nyatanya pembangunan gedung di Kota Bandung ini dia itu hanya mengakomodasi prinsip politik dan ekonomi saja, bukan untuk kelestarian lokasi di Kota Bandung tersebut. Sekian video dari kelompok kami. Jika ada yang salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.